Usai publik penasaran menjajal, heboh soal ciki ngebul yang memakan korban. Usai mengkonsumsi jajanan ciki ngebul yang mengandung cairan nitrogen. Hai, assalamualaikum guys. Ciki ngebul itu lagi heboh banget. Itu ciki itu sebetulnya nama merek makanan ringan ya. Dulunya tuh ciki, taro, betul, Citos, apa segala macam. Nah sekarang itu ciki itu identik dengan makanan kecil. Nah ciki ngebul, suka pernah ini nggak ke pasar malam ada apa sih makanan ciki gitu, snack gitu, terus ngebul gitu, terus masuk mulut, ngebul di hidung. Nah sekarang sudah memakan korban. Nah di sini ada sahabat gue nih, Dokter Nikolatif. Kadang-kadang mau disebut dokter, kadang-kadang enggak. Tergantung tempat ya kayaknya. Nah kalau ketika ngomongin tentang traveling, tentang itu Niko aja. Tapi kalau ini kan karena kita mau ngebahas tentang kesehatan, Dokter Nikolatif. Oke. Oh IG-nya dulu dong, Niko Latif. Atau TikToknya Nikolatif. YouTube-nya sama. Jadi beberapa waktu ini tuh banyak sekali anak-anak menjadi korban cibul atau kibul atau apalah itu namanya ya. Cibul. Tadi sebelum kita kesini ketemu dengan siapa tadi, Adnan sama Irsad. Itu dua anak, salah satunya dua-duanya korban dari sekian banyak korban. Bahkan tadi Irsad itu usia 4 tahun sempat masuk ke ICU ya tadi. Betul, karena sampai operasi besar karena si lambungnya itu robek 2 cm. Betul. Kita panggilkan para orang tua beserta korban dari jajanan cikbul ini. Ayo. San. Di belakang isi saja. Maju aja sih. San, sini San, deket dokter San. Depan. Saat kita mau tanya-tanya saat. Iya ada Irsad. Kok Afnan mana Afnan? Iya, Ya Allah, Afnan masih kecil banget lagi si Afnan. Ini ada 2 korban, Arsad dan Afnan. Irsad dan Afnan. Irsad, siapa yang mau bercerita? Apa yang terjadi dengan Irsad? Gara-gara makan cikbul itu. Ya, coba silakan. Jadi awalnya ya biasanya di sekolah gitu ada yang banyak yang jualan-jualan gitu seperti itu. Nah, terus? Ini katanya sih baru pertama kali jualan juga di sekolah itu. Terus? Yang namanya ciki ngebul. Nah, mungkin dia baru pertama banyak yang beli juga. Iya. Nah kebetulan ini belinya udah apa namanya 2 kali belinya, udah 2 kali. Terus ada sisa airnya diminum juga. Oh. Adnan, Irsad itu justru dia makan terus ada cairannya diminum. Iya, lebih bahaya lagi tuh. Tapi dia malah timbul mual muntah ya tadi kayak. Betul. Sampai nyeri perut. Kita ngomongin tentang kenapa itu makanan bisa ngebul itu pakai apa ya? Oke, jadi kita bahas dulu ciki ngebul. Berarti ciki ada mungkin embul-embul tuh maksudnya. Ngebul, ada asapnya, asap ya. Nah, jadi asap itu berasal dari nitrogen. Nitrogen itu cair ya. Nitrogen cair. Dia itu dari rumus molekulnya disebut N2. Nah, dia ketika di dalam suhu ruangan akan membuat asap tadi akan berbentuk seperti gas. Oke. Tapi jika tekanannya semakin tinggi, dia akan berbentuk seperti cair. Jadi cair. Nah, yang perlu ditekanin adalah titik bekunya nih Kak. Titik beku nitrogen itu jauh lebih rendah daripada titik beku air. Jadi bisa dibayangin betapa dinginnya si nitrogen itu gitu loh. Pertanyaannya, bahaya nggak masuk ke dalam tubuh manusia misalkan? Pasti bahaya. Karena titik bekunya itu yang sangat rendah dibanding air, sehingga ketika masuk ke dalam mulut atau organ di dalam tubuh, dia akan merasa seperti cold burn apa kalau salah, cold burn apa lupa aku, atau rasa terbakar gitu. Iya. Terus sering nggak makannya? Sering? Udah berapa kali? Baru 2 kali. Baru 2 kali? Sebentar, Mas Abis. Jadi abis itu kan ngebul-ngebul tuh. Iya. Emang ada cairannya di dalam. Terus kamu minum. Apa yang dirasa pas abis diminum? Coba pakai mic ngomongnya. Terus? Sampai muntah juga nggak? Matanya mendelik nggak? Dipikir, maaf kan namanya juga anak kecil, dipikir ada airnya, dipikir kuahnya mungkin ya. Disangkanya kuah. Oke.
Dan bahkan katanya itu tuh si nitrogen cair itu kalau kena tangan, kalau kena kulit bisa terjadi kebakaran juga. Iya. Apalagi masuk organ. Makanya, nah itu mungkin Kak yang salah. Nah tapi kita nggak tahu nih salahnya di mana. Nanti mungkin bisa jadi dari mas-masnya masukin nitrogen komposisinya, karena kalau kita lihat nitrogen cair itu sebetulnya digunakan biasanya untuk itu ya, biasanya untuk membekukan dan mengawetkan makanan gitu. Es krim juga, es krim gitu kan, tapi ya mungkin dalam komposisi yang pas Kak. Nah apakah boleh masuk ke tubuh atau enggaknya, nah itu dia nggak tahu dah. Bahkan ini hanya untuk sebuah sensasi ngebul. Betul. Tapi dengan resikonya seperti ini sangat disayangkan karena sih. Kalau kita ngeliat dari korban yang tadi datang Kak, dari dia cerita, yang satu dia keminum ada sisa cairan, yang satu lagi cikinya basah. Basah itu berarti udah nyerap banget. Iya, berarti udah dipastikan itu banyak mas-mas yang masukin nitrogen. Ini berbicara mengenai komposisi, tampaknya seperti itu guys. Jadi karena di restoran diduga ya Kak ya? Ya diduga. Karena di restoran pun ada sensasi ngebul itu ada menggunakan nitrogen cair juga, atau mungkin di sebuah pertunjukan juga suka ada ngebul-ngebul gitu. Itu salah satunya juga menggunakan nitrogen cair itu. Tapi komposisinya mungkin. Nah yang salah, caranya mungkin cara tekniknya juga salah gitu kan. Tiba-tiba itu menjerit. Nah, setelah saya pegang perutnya, ternyata perutnya ini membesar semuanya. Gitu? Ya, setelah kita ronsen, kan kita bawa ke dokter? Iya, kita bawa rumah sakit, di ronsen ternyata lambungnya bocor. Allahu Akbar, lambungnya langsung bocor. Ya, apa yang dilakukan? Kita ke rumah sakit, ditindak sama dokter, langsung dipasang selang ke lambung untuk pengeluaran cairan. Setelah itu besoknya langsung operasi besar. Nah, kita lihat ini waktu Afnan di rumah sakit. Innalillahi ya Allah, astagfirullahaladzim. Berapa hari waktu itu di rumah sakit ya, Mas? 6 hari. 6 hari. Untung langsung dibawa ke rumah sakit ya, jadi ada tindakan langsung ya? Iya. Kita juga tidak mau menutup rezeki abang-abang penjual kibul, cikbul atau apa itu. Tapi itu mohon saling memperhatikan. Karena itu ternyata sudah banyak korbannya. Jadi entah gimana, ini juga belum ada tindakan juga ya. Pelarangan dan lain-lain. Dari Kemenkes sendiri setahu saya Kak, sekarang udah mulai ada surat edaran. Iya, jadi perlu berhati-hati, dan jika teman-teman di rumah ada kasus baru lagi nih, mungkin di daerah sekitar atau di kampungnya, itu segera lapor ke pihak berwajib di sekitar situ. Karena nanti bakal dilaporkan ke pusat dan ternyata ada kejadian lagi. Ini juga kita lihat hasil ronsennya. Maaf ya, ini boleh Ibu, siapa yang mau menjelaskan? Anak. Hah? Anak, buat anak. Buat Afnan ya. Nah, ini kan saya nggak bisa dibaca. Gimana ya? Coba baca. Ini ada dokter nih di Dok. Dokter bisa menjelaskan, Dok. Sebenarnya agak kurang jelas kalau nggak ada lampu di Iya, belakangnya sih. harus ada lampu. Iya. Ini lambungnya tuh, A. Tuh ronsen lambungnya tuh. Ini lambungnya sampai tuh. Kalau saya lihat sih memang angin semua nih kayak. Tuh, kalau seandainya dia ada cairan kan dia padat berarti kan. Kalau padat di dalam ronsen itu pasti akan berwarna putih. Kalau udara dia warna hitam. Tuh putihnya lebih banyak tuh kan. Cuman emang nggak kurang jelas ya, karena memang pada dasarnya harus ada lampu yang di belakang itu ditaruh. Ini berarti jadi kita dia lebih jajan cairan. itu anak-anak tuh harus hati-hati ya, harus hati-hati banget. Iya. Tindakan pertama yang harus dilakukan jika kena terkontaminasi luar ataupun dalam tubuh kita karena nitrogen cair apa? Tindakan pertama, kalau seandainya dia pasti terasa mual dan muntah. Kalau dari kita cerita 2 korban tadi ada rasa mual dan muntah dua-duanya dong. Jangan dipaksa untuk mual atau muntahin. Jangan dipaksa, segera berlangsung ke rumah sakit. Berikutnya, berikan cairan air putih. Minum. Jangan susu. Minum. Air putih. Minum air sebanyak-banyaknya. Betul. Terus langsung ini sih yang harus paling penting itu adalah harus lari cepat ke rumah sakit, karena
penanganan buat kita tuh adalah rumah sakit. Pastinya juga jangan lagi makan, jangan makan yang itu tuh yang nyebabin kita jadi keracunan seperti itu. Efek yang terlihat secara nyata tuh katanya perutnya tuh langsung kembung. Ini gue kembung nggak apa-apa kan? Bukan, itu sepertinya lemak. Oh iya, makasih. Jadi kembung. Jadi tadi tuh ada korban yang 4 tahun itu kembung. Untung aja orang tua langsung bawa rumah sakit. Diperiksa sudah 2 cm bolong. Saat itu juga loh. Saat itu juga. Irsyad, apa ya? Setelah terjadi tadi katanya kembung, dibawa ke dokter juga kak? Ya, dibawa ke puskesmas. Terus setelah di puskesmas dirujuk. Mungkin enggak itu, lalu dirujuk ke rumah sakit. Terus? Ya di rumah sakit sih enggak alhamdulillah enggak terlalu parah gitu. Kita lihat tuh Irsyad ya, itu masih pakai baju sekolah ya? Ya. Jadi saat itu juga berasanya tuh? Ya. Saat itu juga? Ya. Terus kata dokter, apa kata pihak puskesmas dan rumah sakit? Ya katanya sih yang enggak terlalu itulah, masih enggak berbahaya lah gitu, belum berbahaya, jadi masih bisa pulang hari itu juga. Cuman sore gitu. Jadi kalau kembung itu kemungkinan ya, kalau kita melihat secara klinis medisnya, kembungnya itu nggak langsung, dia langsung tuh pasti dia terbakar. Mungkin dia nggak bisa menyebutkan namanya, anak-anak kan masih 4 tahun. Terbakar dulu, masuk ke dalam lambung, lambungnya tuh jadi iritasi, robek. Nah, jadi cairan yang di lambung, kita tahu kan lambung itu seperti ya kurang lebih seperti ini. Dia kalau ada robekan dia bocor. Itu istilahnya bocor itu tuh. Nah, cairannya itu keluar deh melalui mungkin masuk ke area-area di perut, jadinya kayak kembung. Nah, itu yang bahaya, makanya harus ditindak operasi saat itu juga. Untung dia langsung dilarikan masuk ke rumah sakit, makanya penanganan tadi kak secepat mungkin selain diberi minuman langsung lari ke rumah sakit. Kalau enggak itu bisa kematian. Paling parah kematian. Paling parah bisa menyebabkan kematian. Hal-hal yang sepele bisa jadi kematian, ya kan? Aduh, siapa yang salah? Cuma iseng gitu doang, cuma buat ngebul-ngebul doang. Istilahnya buat ngebul-ngebul doang. Namanya anak-anak kan juga nggak tahu ya kak ya. Aduh, itu kalau misal tidak dilakukan tindakan itu apa yang terjadi dok? Paling parahnya bisa menyebabkan kematian pasti. Aduh. Karena memang cairannya kan dia keluar. Ya, yang harusnya di lambung itu kan ada cairan kan, baru nanti masuk ke dari lambung ke usus gitu. Nah, ketika dinding lambungnya bocor, cairannya keluar, ngerembes, jadi keluar organ-organ lain. Tapi sekarang kondisi sudah aman. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah ya. Mau makan kibu lagi nak? Jangan dong. Jangan. Tapi gimana keadaan sekarang? Udah sehat kan? Nggak ada ngeluh-ngeluh gitu? Nggak ada, alhamdulillah sehat. Jadi berarti ini pesan sama semuanya. Mungkin anak-anak tuh ya kalaupun lagi di mana-mana benar-benar harus dikasih tahu ya, sama didampingi lah, apalagi kalau pergi ke sekolah, pasar malam, ke sekolahan, semuanya juga harus dikasih tahu anak-anak kita. Usai publik penasaran menjajal, heboh soal ciki ngebul yang memakan korban. Konsumsi jajanan ciki ngebul yang mengandung cairan nitrogen. Nah sebenarnya ini kak, yang perlu di-aware lagi nih buat orang-orang warga-warga di seluruh masyarakat Indonesia adalah orang tua itu harus aware ke anaknya. Bukan cuma ciki ngebul aja, semua jajanan-jajanan di pinggir itu juga harus diperhatikan. Iya. Nyatanya masih banyak kejadian sampai detik ini, mungkin pernah dengar tipes. Nah, tipes itu salah satunya gara-gara makan sembarangan. Terus itu juga bahan makanannya juga ada yang pakai pewarna. Buatannya tuh dari buat kain, buat apa namanya? Bahan kimia, tekstil, kita kimia dijadikan buat makanan hanya untuk menimbulkan warna yang cantik gitu kayak. Itu. Jadi ya harus aware lagi dengan segala macamnya, bahannya dan lain sebagainya ya. Balik lagi ke nitrogen cair, kalau kena kulit terus terbakar yang dilakukan apa? Nah, kalau terbakar, misal nih bukan cuma nitrogen ya kayak, walaupun kita mau kena minyak panas itu kan karena luka bakar istilahnya. Penanganan pertamanya adalah jangan panik,
langsung cari air yang mengalir. Misal ada keran atau itu ditaruh di air mengalir itu, jangan diapa-apain, jangan dikasih sagu, jangan dikasih odol, jangan dikasih kopi. Itu organ tubuh bukan pempek ya. Jadi memang orang sana. Iya, jadi memang harus di air mengalir sekitar 10 sampai 15 menit didiemin. Itu penanganan pertama, didiemin. Jadi jangan sampai salah. Memang agak lama Kak air mengalir, tapi nggak apa-apa. Emang harus di situ dulu, baru pergi ke fasilitas terdekat. Kalau memang di rumah ada obat anti nyeri, bisa diminum sementara, baru lari ke rumah sakit. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Ini beberapa kasus kita angkat karena untuk menjadi contoh, lebih aware lagi dengan apa yang ada di dekat anak-anak kita, termasuk kita pun. Karena jujur gue cibul itu gue pernah nyobain juga, cuma pengen sensasi gitu. Tapi itu biasanya di mall. Di mall gue di pas pameran apa gitu kemarin, itu pertama kali. Ini ada tayangannya. Lu pernah nggak sebelumnya? Lu pernah nggak sebelumnya? Kok gue belum pernah sih, norak banget ya. Dari hidung dong. Nggak ada hidung lu. Oke. Nih banget, lu pernah nyobain ini nggak? Belum, udah. Bohong, udah belum? Belum. Cepet banget. Nah, itu tuh gue yang itu baru pertama kali apa enaknya sih, tapi emang sensasi itu gitu-gitu. Tapi ngerasa gak makanan itu kayak ada basa-basa? Enggak kan Kak? Cuman ada asap-asap. Iya, asap-asap kan? doang. Iya, nah iya, mungkin iya. dia tahu pas takarannya. Oke. Makanya kenapa baru viralnya sekarang. Thank you. Sama-sama, thank you. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan material lain. Mudah-mudahan tidak kasus ya. Amin ya, jangan. Oke. Kita materi lain aja kayak betul. keseruan. Follow IG-nya Nikolatif. Bye. Assalamualaikum.